uh, ya sebetulnya ini jujur ya, kalau saya sih sendiri tidak pernah merasa punya limit ya gitu ya, tidak punya sesuatu itu tidak punya limit, gitulah istilahnya ya. Jadi kita nggak pernah berada dalam situasi di mana kita kemudian mengatakan it's time limit for me gitu ya, bukan gitu. Tapi kalau saya dari dulu memang sejak masih remaja juga, sekarang pun masih remaja sih ya kan. Yeah. Kita lanjut ke siapa? Kak Wati. Kak Wati bisa suaranya? Oke. Okay. Ya, halo. Ya. Ya, apa kalau terkait dengan sama sih sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Kak Atin tadi, bahwa kalau bicara batasan, sebenarnya nggak ada batasan, tapi ada saatnya kita memang harus memutuskan apakah kita akan tetap bertahan di satu posisi atau kemudian kita ingin mencoba hal yang baru gitu. Karena memang secara naluri manusia itu kan selalu memiliki sifat yang tidak puas gitu ya, artinya ingin mencoba atau dan seterusnya begitu. Nah kalau bicara kapan sih saya merasakan dilema apakah akan bertahan di posisi sebelumnya atau kemudian ingin melangkah ke hal yang baru, itu sebenarnya saya rasakan itu pada tahap awal setelah saya kuliah, selesai kuliah gitu. Karena pada saat saya kuliah sebenarnya saya juga sudah menjadi relawan remaja di sebuah lembaga. Di satu sisi orang tua juga sangat mengharapkan saya bekerja dengan standar profesional menurut mereka gitu ya. Nah itu kan posisi-posisi yang membuat kita juga harus memutuskan apakah kita akan bertahan dalam konteks sebagai relawan yang notabene tidak memiliki penghasilan yang sesuai standarnya orang tua, atau kemudian memutuskan keluar bekerja di posisi yang sesuai dengan standar ilmu kita, kemudian itu juga dihargai oleh orang tua. Nah, hal-hal itu juga menjadi dilematis yang sangat berat juga waktu itu, yang kemudian saya mencoba mempertimbangkan memilih menjadi relawan, resikonya tidak mendapatkan penghasilan seperti yang diharapkan. Tapi di satu sisi saya merasa bisa mengembangkan kemampuan saya, bisa mendapatkan hal-hal yang baru, bisa mengaktualisasikan habit saya, hobi saya misalnya, atau bagaimana saya bersosialisasi, bagaimana saya berkomunikasi, hal-hal yang tidak saya peroleh pada saat saya berkuliah misalnya, itu juga menjadi sesuatu yang kemudian menjadi pertimbangan. Di satu sisi, saya juga mempertimbangkan pada saat kemudian saya memutuskan keinginan orang tua, misalnya, ada hal-hal positif yang kemudian saya garis bawahi. Kemudian ada hal-hal yang menurut saya juga kurang cocok bagi saya, yang itu juga saya sampaikan ke orang tua, sehingga saya berani memutuskan menjadi relawan pada saat itu, gitu ya. Nah, memang konfliknya juga akan muncul gitu ya, bagaimana orang tua melihat kita seperti tidak menghormati mereka, tidak menghargai mereka, kemudian mengambil kegiatan atau pekerjaan yang beresiko gitu. Tapi pada saat kita berusaha meyakinkan orang tua, pada saat itulah kita juga berusaha menunjukkan bahwa kita bisa survive di sana, itu orang tua sedikit-sedikit mulai menghargai kita. Nah, pada proses-proses itu juga secara tidak langsung membuat saya juga mulai belajar untuk melihat apa yang menjadi keputusan kita itu memang harus dipertimbangkan matang-matang. Nah, tahapan-tahapan selanjutnya pada saat kemudian saya mulai dipercaya, kemudian mulai menduduki jabatan yang notabene bisa menghasilkan walaupun tidak seberapa besar waktu itu juga membuat orang tua saya melihat bahwa pilihan saya itu menjadi sesuatu yang
menjadi passionnya saya gitu. Nah, tahapan selanjutnya pada saat kemudian proses itu terus berjalan, kemudian jenjang karir juga secara tidak langsung sudah menunjukkan ya maksudnya keseriusan saya, komitmen saya, kemudian orang juga melihat dan kemudian orang mulai mempercayakan itu juga tidak membuat saya jadi lengah gitu ya. Artinya oke, saya sudah di zona nyaman, saya nggak perlu lagi bekerja di tempat lain, atau saya tidak perlu lagi berpikir untuk mencari kesempatan yang lain gitu. Tapi itu membuat saya juga berusaha belajar untuk melihat orang lain, kenapa pada saat periode tertentu dia berani memutuskan untuk keluar, kemudian dia bisa survive, kenapa saya enggak gitu ya. Nah, proses-proses itu yang kemudian membuat saya pada saat saya dipercaya untuk menduduki posisi yang strategis, saya sudah mulai memiliki posisi tawar. Artinya pada saat itu saya menyatakan bahwa saya akan menduduki posisi ini minimal 5 tahun. Nah, waktu itu mereka bilang minimal 5 tahun kamu bisa menghasilkan apa di lembaga ini gitu kan? Karena prosesnya tidak segampang itu gitu. Saya bilang kalau memang saya sudah memposisikan diri saya menduduki jabatan itu selama 5 tahun, artinya saya sudah mempunyai rencana-rencana tertentu untuk pengembangan lembaga itu. Tapi waktu itu mereka menawarkan, oke, saya sangat berharap Anda bisa duduk di posisi itu selama 10 tahun. Nah, bagi saya 10 tahun itu sudah sangat lama, karena sebuah lembaga yang bukan lembaga profesional, artinya profesional secara utuh ya. Nah, itu ada mekanisme pengkaderan. Nah, kalau 10 tahun itu ada generasi proses pengkaderan yang terputus, artinya mereka tidak bisa menduduki tahapan-tahapan selanjutnya kalau misalnya seseorang duduk sampai 10 tahun atau bahkan sampai pensiun gitu kan. Padahal saya dulu dididik sebagai relawan itu dididik untuk bagaimana memahami tahapan-tahapan itu sehingga kita bisa melewati tahapan-tahapan itu, karena memang ada proses-proses yang kemudian terputus. Artinya terputus dalam konteks ada pelaku yang notabene harusnya pensiun tapi kemudian mengundurkan diri gitu ya, sehingga kita memiliki peluang yang besar untuk duduk di posisi itu. Nah, itu kan juga proses-proses pembelajaran yang saya alami secara tidak langsung. Nah, ya artinya pada saat kita memutuskan keluar atau tidak keluar, atau pada saat kita memutuskan resign atau tidak resign, itu tentunya juga ada resiko-resiko yang harus kita hadapi. Tapi kemudian kita juga merasa lega karena ada peluang-peluang bagi adik-adik di bawah kita untuk juga berkarir. Nah, itu yang kemudian membuat saya merasa itu juga bukan menjadi sebuah dilema yang berat, tapi itu menjadi hal yang positif bagi saya pribadi, yang tentunya juga dampaknya bagi saya juga harus survive. Artinya saya harus bisa mengembangkan kemampuan yang saya miliki untuk kemudian saya survive di tempat yang baru. Walaupun dalam konteks ini saya kemudian memilih freelance seperti saat ini gitu. Mungkin itu Roni yang bisa sampaikan pengalaman saya selama ini gitu. Jadi menarik ini jadi kalau tadi Kak Atin bicara soal target, tadi Kak Wati juga bicara soal target. Jadi limitnya itu sebenarnya ada di target. Yang membuat target itu kita sendiri juga terlibat. Tapi kemudian juga ada hal penting yang harus dilihat, bahwa menyadari bahwa kalau posisi kita ini adalah putaran roda, maka kemudian sesegera mungkin kita harus berputar. Aku cuma cari-cari analogi nih, karena biar gampang untuk memahaminya. Kayak tadi misalnya soal kayak pulsa, Kak Atin tadi bicara kayak pulsa itu ada limitnya itu di tenggatnya. Kak Wati lebih bicara juga menambahkan soal bagaimana kemudian mengenali lebih dalam
posisi kita sekarang ini. Kalau posisi kita ini sebenarnya adalah posisi putaran roda, maka kemudian kita jangan bertahan pada titik itu, karena itu justru akan tidak membuat rodanya berputar, gitu kan ya, Kak ya. Nah, kemudian kalau kemudian kita kekeh dengan titik yang kita punya sekarang, sementara di belakang kita itu adalah penerus yang juga akan berputar, maka kitalah yang sebenarnya menjadi bagian dari stagnannya proses roda itu tadi ya. Jadi ya untuk teman-teman juga tidak sekedar hanya melihat yang ada di depan itu, tapi juga lihat dulu titikmu saat ini. Titikmu ini titik apa? Menarik, ngeri lah. Oke.